Halo, Halo. Sinekrip halo, kembali lagi sama kami berdua yang Ketiga kalinya untuk loh. ketiga kalinya. Aku ada di sini. Semoga tidak bosen, semoga tidak apa sih itu berdua terus. Iya. Tapi kali ini kita seperti biasa ya, mau ngomongin film yang kita tonton bareng. Ini sebenarnya kita take-nya waktu malam minggu. Jadi pas sebelum kita mau pergi, kita mau ngebahas film yang tadi malam kita Ya, tonton. betul. Sebenarnya pengen langsung review kayak tadi malam, cuman Iya. kayak capek gitu. Maleman banget ya. Filmnya melelahkan untuk hati gitu. Soalnya ini ini meneruskan tren belakangan nih sayang. Kayak tanpa disengaja sih nih kayaknya. Film-film belakangan nih, apalagi film luarnya itu lagi banyak yang bikin itu loh, bikin nangis sekebon gitu. Oh iya ya. Tapi Dari iya ya. Totoro lagi. Siapa tuh? Toto-chan. Toto-chan. Terus kemudian kemarin How to Make Millions Before Grandma Dies, dan sekarang yang ini. Kali ini film Hollywood. Kalau sebelumnya film Asia, sekarang film Hollywood. Gitu. Apa? Nah, judulnya Eve. Eve. Nah, kemarin tuh makanya nih aku ngebahas sama kamu nih. Apakah semua orang tuh bakal nangis gitu nonton film ini? Kalau di endingnya mungkin nangis ya kemungkinan besar. Tapi kalau Ya. orang yang mungkin tidak sensitif banget gitu, nangis nggak sih? Bisa jadi nggak? Karena ini kalau aku melihat itunya ya, melihat sign-sign ya maksudnya. Aku bukan menduga, tapi memang ini kan sebenarnya film reviewnya nggak bagus-bagus amat. Oh iya. Agak mix lah. Jadi kalau ditanya apakah ada yang nggak nangis, pasti ada gitu. Karena reviewnya cenderung mix, bagus tapi nggak yang meledak gitu. Oke. Dan hitungannya sih agak underrated juga karena di sini layar itu langsung habis gitu loh. Iya. Di Jogja, di Jakarta kayaknya ya aku ngelihat kemarin. Iya. Di Jogja tuh kan tayang Rabu, terus Kamis tuh malam aku sempat ngeliat tuh, oh hari Kamis tuh masih tayang di Amplas, di mana lagi ya, pokoknya di XX1 tuh ada dua. Cinepolis tuh ya. Itu yang kita masih, mau ya. cuman yang waktu itu masih full itu ada di Amplas sama kayaknya Joy City Mall deh, JCM. Terus begitu hari berikutnya habis semua, udah hilang semua. Sayang sih, padahal Sayang, belum sayang. weekend gitu. Padahal ini kan Nah, film family. film family. Nah, harusnya kan yang nonton anak-anak yang Nah, hari weekend tuh libur itu gitu. Cuman sayangnya XX1 agak kurang tepat kali ini buat gua iya nungguinnya. ya. Tumben ya. Harusnya dia taruh Jumat. Biasanya film barat kalau Rabunya crowded taruh Jumat. Nah, ini taruh Jumat mestinya biar Jumat. Oke, Jumat mungkin gak terlalu rame, tapi Sabtu Minggu bisa rame Iya, gitu. bener. Jadi pas weekend Pas. ngajak anak-anak nonton film ini. Soalnya emang Betul. film ini tuh rate-nya segala usia. Semua Semua betul. umur. Semua umur jadi cocok banget tonton buat si adik kalian. Iya. Pokoknya anak-anak lah. Atau yang lagi beranjak remaja mungkin juga cocok ya. Cocok. Sampai orang dewasa sebenarnya cocok nih. Jadi semua umur buat teman keluarga cocok. Nah cuman itu kalau ditaruh di Rebo, orang lagi pengen apa ya gitu. Aku pengen nangis deh. Itu pasti semua teralihnya ke Million Grandma Dies gitu loh. Iya, kelihatannya emang itu udah jualannya nangis ya. Kalau yang ini Iya. tuh emang dari trailernya kayak lucu aja. Kalau pengen yang nangis pun orang denger, oh If bikin nangis loh. Tapi enggak, aku udah nonton yang nangis itu loh, yang Grandma Dies. Ya udah gitu. Seperti itulah. Ini Iya. filmnya yang dibikin sama John Krasinski. Yes. Yaitu sutradara dari Tempat Sunyi. yang bentar lagi juga ada nih. Ada, tapi Prequelnya. bukan Krasinski yang direct Gitu. Karena dia fokusnya ke sini, ke If. Yang ceritanya adalah tentang apa? Jadi ceritanya ada seorang anak yang namanya B, tapi namanya Elizabeth bukan sih? Elizabeth. Disingkat B. B. Abis itu si Elizabeth itu mengalami ya masalah ya di keluarganya. Nanti kalian lihat aja masalahnya apa. Yang bikin dia tuh tiba-tiba jadi punya kekuatan super, yaitu bisa melihat imaginary friend-nya orang-orang. Bahkan orang yang punya imaginary friend itu atau yang disingkat If sesuai judulnya, nah itu dia sendiri juga nggak bisa lihat karena mereka udah beranjak dewasa. Akhirnya dibantu sama om-om yang aneh juga ya. Pertama kali ketemu sama si Calvin. B ini, nah sama om-om aneh ini dia ngebantuin untuk matchmaking gitu ya sama anak kecil baru. Jadi mereka tuh nggak disepir gitu. Tidak semua anak itu bisa menerima imaginary friends yang dikirim sama si Calvin dan si B. Calvin tuh yang main Ryan Reynolds. Menurutku unik sih itu. Karena kan gini, itu aku nggak tahu. Aku tuh waktu pas selesai nonton aku nanya sama kamu, kapan ya Eve-ku datang gitu. Soalnya kalau misalnya imaginary friend itu untuk anak-anak Indonesia kayaknya nggak terlalu relate nggak sih? Anak-anak pun ada anak gitu, hai kamu, wah kesambet tuh pasti Iya, kan gitu. pasti mikirnya klinik gitu. iya, kan. kalau nggak, wah ini anaknya ini nih diganggu gitu. Kalau di Indonesia budayanya gitu kan. Padahal sebenarnya namanya anak kecil ya pasti berimajinasi gitu. Padahal Jadi ternyata schizofren. gitu. Jadi kalau misalnya di sana kan ada di luar negeri itu tadi juga disebutin sih di dialognya. Si B kan dibilang, tapi masa aku ngomong sama mereka di depan orang. Terus si Calvinnya bilang, ya kamu kan anak-anak.
gitu. Karena mungkin di sana ya wajar aja kalau ngelihat anak kecil tuh ngomong sendiri Kalau ngomong gitu. sendiri tuh oh ya udah anak kecil gitu. Menarik, cuman aku nggak tahu nih orang Indonesia relate gak sih? Karena mungkin masa kecilnya mereka nggak punya imaginary friend, atau seperti yang di film ini sebenarnya mereka lupa punya tapi gitu, udah lupa karena gitu. udah beranjak dewasa. Begitu kelar emang yang aku rasain adalah aku langsung ngomong tuh maaf kalau di sekitarku nih ada imaginary friend yang sekarang nggak bisa lihat lagi, yang aku udah lupain, makasih selama ini udah menemani aku. Karena ini bener ya, ini film yang sebenarnya buatku tuh malah lebih relate ke orang dewasa daripada anak-anak. Ya bisa jadi, soalnya pemilihan soundtracknya kalau saya yang inget ya, itu lagu-lagunya lagu-lagu nostalgia semua. Kayak ada Aretha Franklin L is for ya itu ada the way you look, terus ada yang dream a little dream, lagu-lagu nostalgic gitu. Jadi ada part di awal-awal tuh emang kayaknya kita dibangun suasana kita untuk mengenang masa kecil gitu. Betul. Ya ini tentang itulah orang dewasa yang hidup tuh orang dewasa kan udah monoton ya, gitu. Terkesannya gitu. Kita jadi butuh itu. Sesekali orang dewasa itu butuh sedikit ya kembali ke masa kecil, keingat dengan kepercayaan diri, free spirit pada saat lu masih kecil, itu yang dibutuhkan oleh kita. Gitu. Ya, soalnya waktu kecil kan kita nggak dibatasi apapun. Kamu mau gitu, mikir bebas. apa gitu, bebas. Sama kayak yang di adegan si B masuk ke kantornya gitu ya, kantornya si para Eve yaitu sebuah taman wisata lagi, taman ria kayak Ancol gitu kan. Kayak Ancol tapi kayak udah mati gitu ya, udah nggak ada yang ngejalanin. Terus di dalam situ tuh dia bisa pakai imajinasinya dia tuh bisa bikin apapun yang dia mau, tiba-tiba ada naga atau tiba-tiba apa gitu. Nanti kalian bisa lihat deh di situ. Ya, intinya imajinasi tuh nggak ada batasnya gitu. Kalau lu nyari film yang bisa bikin lu nangis, ini karena Krasinski di sini sebagai sutradara itu jago banget yang mengemas gimana sih sebuah adegan tuh supaya kelihatan menyentuh. Kayak pas ada imaginary friend yang akhirnya berusaha untuk reconnect sama anaknya dia yang lama yang sekarang udah tua. Itu adegannya di tangannya Krasinski menyentuh banget. Iya sih, bener. Itu cantik banget. Dan gak cuman menyentuh ya, gak cuman nangis, tapi visually pleasing juga, cakep. Iya, yang berkaitan estetik gitu. Musiknya nih, Musiknya. aku baru tahu musiknya ternyata kamu bilang kan yang bikin ternyata Michael Giacchino. Musik yang dibikin untuk film Inside Out. Ya, Inside Betul. Out. Yang bentar lagi juga ada tuh. Inside Out 2. Nah, ini kayak Krasinski tuh kayak ngelihat Inside Out, nonton Inside Out, terus nyampe ke adegan Bing Bong yang itu udah pasti membunuh hati banyak orang penonton. Nyampe ke situ terus dia kayak ngomong, "Oke, gue harus bikin film soal orang seperti ini gitu." Makanya yang dia pakai juga musiknya Michael Giacchino. Giacchino tuh bagus-bagus musiknya. Tapi ini adalah salah satu yang paling oke dalam beberapa waktu terakhir gitu. Karena sama kayak Inside Out, sekali dengar musiknya Langsung keinget. Kalaupun aku nggak bisa menyanyikannya lebih karena aku buta nada ya, tapi itu langsung inget. Iya, jadi kayak ini. Itu tuh mungkin kalau misalnya ini film booming ya, mungkin tuh bakal feels-nya tuh kayak kalian dengerin musiknya Home Alone tuh loh, yang teng deng 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 bakal diinget terus kan. Jadi kalau dengerin musik itu pasti kebayang adegannya gitu. Ya, sama kayak Inside Out. Teng 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 ya gitulah pokoknya lagu fals, tapi intinya lu tahu kan musik Inside Out yang mana, Pixar's Best Music itu. Dan di sini Giacchino bisa bikin sesuatu yang hampir sama memorable-nya sama musik itu. Keren. Yang kurang keren kalau buat aku adalah storytelling. Skripnya. Krasinski bagus sebagai sutradara dan biasanya dia bagus sebagai writer karena di Quiet Place dia bisa bikin dunia yang oke banget tuh loh. Dunianya kan bagus banget. Di sini ini kan sebenarnya lebih kayak kombinasi antara Inside Out, Monster Inc. sama ada series Cartoon Network Foster Home for Imaginary Friends. Kalau di film ini tempat penampungannya kan kayak panti jompo. Oh ya iya. Kan? Kalau di Cartoon Network itu adalah tempat panti asuhan, sama konsepnya. Jadi ada yang terlupakan terus kemudian coba dibantu dipertemukan gitu. Nah sebenarnya kan kombinasi dari itu yang seharusnya kalau udah ada inspirasinya world buildingnya bisa lebih kuat. Cuman aku ngeliat di sini untuk urusan rules world building tuh agak kurang kuat karena begitu kelar nonton aku langsung bertanya-tanya, itu si B kenapa dia bisa ngelihat imaginary friend orang lain sedangkan orang lain cuman bisa ngelihat imaginary friend mereka. Iya sih, tapi kalau menurutku ya itu kayak dia tuh karena traumatik abis mungkin kehilangan ibunya, dia atau itu kayak coping mekanismenya dia gitu loh. Jadi dia bisa punya supernatural itu.
Nah itu nggak dijelaskan. Nggak dijelasin sih itu emang. itu Nggak whole dijelasin secara secara kata-kata atau betul. adegan gitu. Gimana gitu. Terus kemudian di ending tuh endingnya manis banget. Jadi di ending tuh ya ini nggak spoiler sih karena pasti lu bisa nebak lah. Di ending tuh kita ngeliat beberapa imaginary friend ketemu sama teman-teman mereka lagi. Itu manis sekali lagi. Krasinski bisa ngemas adegan itu bagus. But itu munculin pertanyaan lagi. Kok gampang banget bisa inget? Sedangkan sepanjang film kita diliatin kalau nggak semudah itu loh membuat anak yang sudah tumbuh dewasa inget lagi sama Eve mereka. Iya sih kayak rules biar bisa inget dia tuh kurang jelas gitu ya. Nah kalau yang di filmnya kelihatan diingatkan dengan memori-memori. Nah begitu di ending ada yang datang yang unicorn, itu udah diinget gitu, udah nangis. Ada yang nongkrong di mobil dan nangis gitu. Itu adegannya bagus directingnya, tapi writingnya. Iya tapi jadi kayak ngepatahin cerita yang sebelumnya betul, gitu. itu. Tapi itu tadi jadi kayak secara otak aku mikir kok gitu, tapi directingnya Krasinski bisa bikin secara hati tuh I don't care gitu. Sama kayak twistnya. Twist soal apa sih identitas salah satu karakter gitu. Endingnya bagus banget kan yang dia apa? Adalah pokoknya endingnya. Ada suatu adegan gitu. Yang berinteraksi. Yang dilakukan. Nah itu tuh sedih banget tuh. Sedih banget. Mbak sebelahku juga nangis loh. Anak-anak yang tadinya ketawa-ketawa di sana juga nangis sih. Nangis sih. Aku tuh kayak ngeliat si Blue. Genderuwo. Tapi nangis ya, aku pun nangis. Kalau aku kan emang cengeng, jadi adegan-adegan sebelumnya mah udah nangis. Dia yang sama neneknya lagi makan aja aku udah nangis gitu. Sampai neneknya yang nggak usah lah itu. Ya ada adegan yang neneknya itu salah satu MVP di film ini. Meskipun datanya awalnya nggak kayak cuma nenek biasa, ternyata dia bisa ngasih salah satu adegan. Itu aku nangis juga tuh di pas adegan neneknya. Ya nanti udah akan di reveal masa kecil neneknya tuh ngapain sih. Nah itu ya nanti bagus. Ada deh. Adegan endingnya bagus, tapi kemudian pada saat twistnya sebenarnya lu pasti udah bisa nebak. Iya sebenarnya udah kebaca sih, gampang untuk ditebak. Cuman yang aku agak concern di twistnya adalah nih desain karakter Eve-nya semua keren-keren, kreatif banget kan. Ada makhluk apa sih genderuwo ungu, ada kupu-kupu si Blossom kan, ada jelly, ada hantu, ada marshmallow yang matanya ada yang kelihatan si Kid namanya, macam-macam banget. Cuman di twist itu aku gimana ya untuk ngomong ini tanpa spoiler ya. Intinya adalah desain karakternya itu macam-macam dan itu semua CGI. Tapi twistnya itu kayak curang gitu. Begitu twistnya di reveal, loh ternyata ini adalah ini. Jadi kayak nggak kalau misalnya kayak nipu gitu ya. Iya kayak berusaha banget nipu penonton yang sebenarnya nggak perlu karena kita udah bisa nebak dari awal. Maksudnya kan semua Eve-nya tuh terbuat dari kayak animasi. Harusnya betul, ada Eve lain yang bentuknya nggak animasi juga. Gitu. Kalau ada yang seperti itu, gue nggak akan bilang twistnya curang gitu. Ya gimana ya? Yang main Ryan Reynolds sih. Ryan Reynolds tuh salah satu aktor favoritku loh. Iya, aku juga suka banget. Suka banget. Free Guy, Adam's Project. Adam Project, Deadpool. Dia tuh selalu bisa karakternya tuh satu sisi tuh konyolnya minta ampun, tolol. Tapi begitu drama tuh menyentuh banget ekspresinya. Dan dia ganteng ya, dibantu banget ya. Kenapa kamu? Itu jelas lah. Kamu juga ganteng. Iya gantengan aku dong. Gitu. Jadi tuh apalagi kan kemarin kita habis nonton ulang Deadpool ya, jadi kayak masih kebawa lucunya dia. Abis itu nonton ini tambah dia tingkahnya gitu jadi lucu banget. Gitu. Lucu dan kalau drama tuh nggak tahu ya, matanya Reynolds tuh kayak mata anjing gitu loh, mata papis yang kayak pas ending tuh lo lihat lah matanya Reynolds tuh kayak papis anjir, kasihan banget gitu ya. Baik gitu matanya. Nih aku tuh suka banget sama karakter Eve-nya. Jadi sampai aku pulang terus habis itu mau tidur, itu tuh aku tuh ngabsenin gitu loh satu-satu. Ini si ini sampai kamu bilang udah tidur, kalau nggak mau tidur aku juga nggak mau tidur, aku akan mogok tidur lah dia gitu. Jadi aku ngabsenin bener-bener sampai malamnya udah tidur nih, terus aku ke toilet kan, terus aku balik kamar tuh nggak bisa tidur, aku ngabsenin lagi loh, kayak aku tadi ada siapa ya, ini kayak gitu. Karena aku nggak tahu sih, kalau misalnya aku tuh kayak bener-bener suka sama semuanya. Eve-nya itu tuh lucu dan sesuai sama karakter orang-orang yang punya kan. Betul. Itu bagus sih, dia bisa bikin kayak gitu. Eve-nya juga memorable gitu, nggak yang ya udah aneh-aneh doang. Eve-nya tuh kebentuknya tuh kayak sesuai gitu. Misalnya dia si anak ini passionnya apa, kesukaannya apa, terus ciri khas badannya apa tuh sama gitu. Eve itu sebenarnya adalah representasi diri seseorang gitu lah. Karena dia pengen punya temen kan yang memahami dia gitu. Sedangkan pada saat kita udah tua, siapa yang bisa paham gitu? Nggak semua orang tuh bisa paham. Makanya banyak orang dewasa kesepian gitu. Karena mereka sudah tidak kayak anak kecil yang bisa mengimajinasikan imaginary friend sesuai dengan keinginan mereka kan. Jadi ya udah sendirian aja gitu. Relate buat orang dewasa. Bagus, jadi kayak ini loh, masa kecil kamu tuh sebenarnya adalah hadiah terindah yang harusnya kamu ingat gitu ya, seolah-olah gitu. Kamu nggak usah ngelupain dan kamu beranjak dewasa ya harus tetap
embrace masa kecil kita yang happy. Nggak usah memaksakan diri melupakan masa lalu, dan jangan lu lupa sama teman-teman lama. Oke, akan nemu teman-teman baru, tapi teman lama itu apalagi yang udah nemenin kita di masa kita susah gitu, itu jangan dilupain. Nah itu. Silakan. Score. Untuk If Imaginary Friends berapa sayang? Karena aku suka banget sama If-nya aku kasih 8. 8. Cering. Kamu edit nih. Cering. Oke, serahkan padaku nanti. Bisa ya? Pokoknya cering ya. Cering. Imajinasi pelangi tuh loh. Cering. Kalau Kamu aku 7,5 lah, 7,5 dari 10. Nggak sempurna kalau secara storytelling, tapi kalau secara hati gitu dilihat pakai hati ini hangat lah. Iya, dan kalau misalnya kalian punya ponakan, punya anak tuh ajak tuh seru sih. Nanti kamu bisa nanya tuh, kamu ada nggak? Ada. Oh, siapa tuh Bentuknya ada. kayak guling, putih, mukanya hitam agak serem. Bentuknya kakak-kakak, rambutnya panjang, kusut. Suka manjat pohon. Iya. Kakinya goyang-goyang. Nah, kalau jawabannya kayak gitu ya itu ditanggung Panel sendiri. Kalau itu bukan Imaginary Friend, tuh dembit. Ya itu, tapi silakan tonton. Gue nggak tahu nih, kayaknya video ini akan publish hari Minggu mungkin ya, kalian nonton nggak tahu hari apa. Itu layarnya sudah sangat sedikit kayak tadi udah kita bilang ya. Jadi silakan kalian tonton. Iya, kalau ada waktu luang terus kalian ke bioskop, Tonton. ada filmnya tuh langsung ditonton. Karena belum tentu besok kalian ada lagi kesal lagi tuh masih ada. Betul. Sebelum saya tutup nih, kemarin ada request, dia protes karena pada saat setiap closing nih dia kayak cengok gitu. Ya, cuma gini-gini Gue ngomong doang. gitu ya. Jadi silahkan video kali ini Anda Buat yang kalian yang suka sama kita nge-review film-film yang mungkin menjadi film favorit kalian juga, jangan lupa di like, terus di subscribe ya, supaya kalian bisa dapat notifikasi di centang Hah? Apa tuh? di centang, Di centang biru. Emang Twitter. supaya kalian dapat notifikasi, diklik loncengnya. Dan buat kalian yang mau donasi seikhlasnya tuh caranya banyak banget. Pertama bisa lewat Saweria. Bisa lewat Saweria. Kedua bisa lewat Super Thanks dan join membership sesuai tier pilihan kalian. Dan Betul. banyak banget manfaat yang bisa kalian dapatkan kalau kalian join ya Bisa membership. kalian cek ada di situ. Nggak bernapas tadi aku. Ya pokoknya thank you juga buat yang udah Tapi join kalau ya. yang udah join makasih banget. Makasih banget. Terutama ini Besti sama La Familia, manusia. Nah kalau misalnya kalian bestie sama La Familia bisa ditampilin namanya. Ya, jadi silakan join. Oh, dan pengumuman hari ini kayaknya Minggu kan publish kan. Jadi hari Senin besok itu malam kita akan ada live stream khusus member. Oh, jadi yang nggak join nggak bisa Nggak dong. bisa ikut, harus Wah, join. sayang. Jadi Kalau langsung mau ya, abis nonton ngobrol-ngobrol. video ini langsung klik join. Mantap. Murah kok, start from berapa? Ada 19.000 per Wow, 20.000 gitu kalau murah nggak salah. banget lah Murah itu. banget itu. Masa lebih murah dari tiket bioskop? Oh iya, Dapat sebulan. Tuh, lebih pinter ya promo. Oke, kalau gitu sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.